Bagaimana sebenarnya perasaan dan pengalaman yang dirasakan oleh seorang istri ketika kuenya dimakan suaminya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati hambanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala, diberikan kesehatan lahir maupun batin, serta dikaruniai ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin jarang dibicarakan secara terbuka, namun sesungguhnya memiliki urgensi untuk diketahui, khususnya bagi para pasangan suami istri, yaitu tentang bagaimana sebenarnya perasaan dan pengalaman yang dirasakan oleh seorang istri saat mendapatkan rangsangan dari suaminya, terutama di area-area tertentu yang sifatnya sensitif. Pertanyaan seperti, bagaimana hukum Islam memandang hal ini? Adakah penjelasan ilmiahnya? Apakah ini sesuatu yang patut dihindari? Atau justru perlu dipahami? Mungkin sempat terlintas di benak kita ya sahabat. Namun penting untuk diingat bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal relasi suami istri. Islam tidak sekadar melarang, tetapi juga membimbing dan memberikan pemahaman yang utuh, agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Topik ini memang seringkali dianggap tabu atau tidak pantas untuk dibicarakan, tetapi bila disampaikan dengan bahasa yang santun dan dilandasi dengan dalil syariat serta pengetahuan yang ilmiah, maka pembahasan ini dapat menjadi sarana edukasi yang sangat bermanfaat. Tujuannya bukan untuk membuka hal-hal yang bersifat pribadi secara berlebihan, melainkan untuk memberikan pemahaman kepada para pasangan agar mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang sehat, harmonis, dan sesuai dengan tuntunan agama. Semoga Allah memberikan kita hati yang lapang dalam menerima ilmu dan menjadikan setiap pengetahuan yang kita pelajari sebagai bekal menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Sahabatku yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam kajian yang disampaikan oleh Dr. Hasim Al-Ghazawi, seorang pakar di bidang kesehatan reproduksi, dijelaskan bahwa organ kewanitaan memiliki karakteristik unik, khususnya dalam hal sensasi yang mungkin muncul saat mendapat sentuhan atau rangsangan dari pasangan, seperti melalui cumbuan atau kontak oral dalam konteks hubungan suami istri. Secara alami, area tersebut memiliki tingkat keasaman tertentu yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan. Dalam kondisi normal, keasaman ini dapat menghasilkan rasa yang khas, kadang sedikit asam atau menyerupai sensasi logam. Hal tersebut wajar dan merupakan hasil dari sistem biologis yang dirancang oleh Allah Ta'ala untuk menjaga keseimbangan flora mikroba di area intim wanita yang berperan penting dalam kesehatan reproduksi. Namun, ada situasi tertentu di mana rasa atau sensasi tersebut bisa menjadi lebih kuat atau lebih terasa, terutama setelah seorang wanita selesai menjalani masa haid. Hal ini disebabkan oleh sisa-sisa darah haid yang mengandung zat besi yang kadang masih tersisa di dinding area kewanitaan. Ketika bagian tersebut kemudian bersentuhan dengan air liur atau disentuh, dapat timbul sensasi seperti rasa logam, bahkan sebagian menggambarkannya seperti rasa baterai. Meski begitu, kondisi ini bersifat alami dan tidak perlu dikhawatirkan selama tidak ada gejala medis lain yang menyertainya. Fenomena ini menjadi bukti betapa menakjubkannya ciptaan Allah dalam tubuh wanita dengan sistem yang kompleks namun penuh hikmah. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap aktivitas seperti mencumbu atau memberikan stimulasi di area tersebut? Mayoritas ulama dari masyarakat Syafi'iyah dan Hambali menjelaskan bahwa hukum asal dalam hubungan suami istri adalah halal selama dilakukan dalam koridor syariat. Aktivitas seperti menyentuh, mencumbu atau memberikan stimulasi pada area kewanitaan diperbolehkan dengan dua pengecualian utama. 1. Ketika istri sedang dalam keadaan haid. 2. Ketika dilakukan melalui jalur belakang yang secara tegas dilarang dalam syariat. Adapun bentuk stimulasi selain dari itu, termasuk sentuhan atau cumbuan yang dilakukan dengan kasih sayang dan saling ridha, maka hukumnya diperbolehkan selama tidak menimbulkan mudarat atau bahaya. Karena sebagian ulama dari masyarakat Syafi'iyah membolehkan hal tersebut dengan syarat dilakukan sebelum terjadi penetrasi. Hal ini untuk menghindari kemungkinan interaksi dengan najis setelah hubungan badan. Kesimpulannya,
Islam tidak mengekang secara mutlak hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri selama dilakukan dalam batasan yang telah ditentukan. Bahkan dalam aspek yang dianggap pribadi atau sensitif sekalipun, Islam tetap memberikan panduan yang jelas agar hubungan suami istri dapat berjalan dengan harmonis, sehat, dan penuh rahmat. Namun perlu dipahami ya sahabat, bahwa perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini termasuk dalam ranah furu'iyah atau cabang, bukan perkara pokok dalam agama. Artinya, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi bahan perdebatan yang memecah, melainkan disikapi dengan lapang dada dan penuh hikmah. Yang menjadi pokok adalah, selama aktivitas tersebut dilakukan dengan penuh kasih sayang, atas dasar saling ridha antara suami dan istri, serta tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat, maka ia termasuk dalam hal yang diperbolehkan. Bahkan, bisa bernilai ibadah apabila diniatkan untuk menjaga keharmonisan, menciptakan ketenangan batin, dan memperkuat ikatan dalam rumah tangga. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih luas bagi para sahabat semua. Bahwa Islam bukanlah agama yang membatasi tanpa alasan, melainkan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hubungan suami istri dengan penuh adab, kasih sayang, dan ilmu. Silakan bagikan kajian ini kepada pasangan halal Anda, atau kepada mereka yang telah menikah dan sedang membutuhkan panduan, serta pencerahan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, boleh tulis di kolom komentar ya sahabatku. Dan jangan lupa untuk like, share, dan sebarkan video atau tulisan ini seluas-luasnya. Insya Allah, dengan berbagi hal yang bermanfaat, sahabat juga akan mendapatkan pahala, karena telah ikut menyebarkan pengetahuan yang bermanfaat bagi sesama. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.